wabarakatuh. Kali ini channel Takur Aung akan membahas kenakalan remaja yang selalu muncul di bulan Ramadan tentang perang sarung. Kita bersama sahabat GP Ansor dari Kecamatan Gesik dan juga Santri Bale dari domisili yang sedang terjadi ya kan? Ya. Oke, kita akan membahas masalah tersebut. Fenomena yang akhir-akhir ini meresahkan dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah semestinya diisi dengan kekhusyuan beribadah, malah dinodai oleh segelintir ulah para remaja. Oke, saya akan tanyakan terlebih dahulu nih DP Ansor perwakilan dari Gesik ya. Dengan adanya fenomena perang sarung ini nih, untuk GP Ansor yang bergerak di bidang pemudaan ya, apakah mengetahui masalah tersebut? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari pengurus Gerakan Pemuda GP Ansor, pimpinan anak cabang Kecamatan Gesik. Mengenai fenomena yang disampaikan oleh Pak Takur tadi mengenai tentang pandangan fenomena kenakalan remaja yaitu perang sarung di sini, dari pengurus pimpinan anak cabang GP Ansor itu sudah mengetahui adanya fenomena dari kenakalan remaja seperti yang disebutkan oleh Pak Takur tadi. Sebenarnya penakalan remaja itu di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini itu sebenarnya bukan perang remaja. Ada beberapa fenomena yang lain, kayak tadi ada perang konten ataupun perang konten antar blok ataupun desa itu ada sekarang. Nah, yang kedua itu yang sedang tren di Kecamatan Gesik itu, yang ketiga run race itu lari di malam hari. Nah, yang taruhannya itu ada uangnya, bisa sampai 3 juta, Pak Takur. Ya, sebenarnya tuh benar kan? Waktu itu satu yang melanggarnya ada taruhannya, ya. Kedua itu mengganggu kenyamanan lalu lintas, benar. Nah, sebagai perwakilan dari pemuda ya, Gerakan Pemuda Ansor, berarti sudah mengetahui tentang kenakalan remaja tersebut ya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk perwakilan dari Santri Baleli yang mempunyai domisili yang sedang terjadi, yang marak terjadi di desanya sampean nih, sepertinya dengan adanya fenomena perang sarung yang sedang terjadi, itu tanggapannya bagaimana nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena kami sudah diundang di momentum yang sangat luar biasa. Tentunya bagi saya pribadi, perwakilan dari kalangan santri yang berada di wilayah di mana terjadinya fenomena kenakalan remaja saat ini, terlebih kaitan perang sarung yang hampir di setiap malam di desa-desa itu banyak sekali terjadi. Kalau pandangan dari kami, fenomena perang sarung ini sebenarnya dari dulu sebenarnya sudah ada. Semenjak saya masih kecil itu sebenarnya sudah ada perang sarung di musola-musola. Tapi waktu itu prakteknya sarung dikuntel-kuntel, kemudian ujungnya diikat. Setelah itu langsung disabet-sabetkan begitu. Tapi kemudian juga bisa dibuat itu cut atau cuti gitu. Tapi mainan sebatas mainan. Iya, tapi waktu itu sih buat candaan aja. Buat ya. candaan saja, buat mainan saja. Itu juga enggak banyak orang atau di jalan-jalan umum. Enggak. Waktu masa kecil. Waktu itu sih, kalau dulu waktu saya masa kecil sih terjadinya itu ditajuk di musola-musola sambil menunggu waktu ngaji, sambil kiai itu masih belum datang, biasa bermain anak-anak, namanya juga diantaranya yaitu perang sarung. Tapi ya sama seperti itu, tidak seperti sekarang nih. Fenomena perang sarung yang sekarang kan tahu sendiri, di dalamnya diisi dengan batu, diisi dengan senjata tajam,
Bahkan setelah itu terjadinya juga di jalanan, di jalan raya, tawuran efeknya, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa kan. Itu yang semula hanya candaan karena konten dan hanya menggunakan sarung yang diikat. Seiring panasnya darah para remaja berlanjut menggunakan alat berbahaya lainnya seperti diisi batu, petasan dan benda lain yang membahayakan. Tidak jarang memakan banyak korban luka-luka maupun korban jiwa. terus pandangan dan tanggapan dari kami selaku perwakilan dari kalangan santri yang melihat langsung fenomena semacam ini tentunya merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kami kalangan santri-santri yang lebih bergelut di dunia pendidikan keagamaan, melihat fenomena penerus-penerus bangsa yang semacam ini. Ini perlu adanya tindakan tegas dari seluruh elemen masyarakat, baik itu dari pihak pemerintah desa ataupun dari aparat kepolisian dan juga dari berbagai macam pihak yang lainnya, terutama dari orang tua itu sendiri harus lebih memberikan kewaspadaan dan juga tekanan kepada anak-anaknya ketika sudah memasuki masa-masa remaja di tingkat SMP. Itu harus lebih diwaspadai terlebih dahulu. Mungkin tanggapan dari kami ya seperti itu gambarannya. Berarti tanggapan dari santri balai itu yang utama itu dari orang tua ya? Iya, Harus dari rumah. Terima kasih. Nah, berhubung adanya fenomena itu nih untuk sahabat Ansor yang seharusnya di bulan Ramadan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini. Nah, itu sepertinya apa sebenarnya faktor-faktor penyebabnya terjadinya seperti perang sarung tersebut? Faktor-faktor yang utama menurut dari pandangan pemuda Ansor itu yang pertama itu faktor dari orang tuanya. Faktor yang pertama dari orang tuanya, bagaimana cara mengawasi tindakan-tindakan anaknya. Yang kedua yaitu pengaruh dari media sosial. Kadang kita sebagai pemuda nih, kita merasa panas. Wah, kita merasa panas karena kita diserang, padahal cuma konten aja. Nah, yang kedua itu. Dan yang ketiga itu ada dari kurangnya pendidikan moral agama. Menurut saya di sini sebagai gerakan pemuda Ansor di Kecamatan Gresik ini kurang yang minim sekarang nih. Minimnya kekurangan kegiatan keagamaan. Lembaga dari takmir masjid itu kurang mengenal di kalangan pemuda. Mungkin untuk kalangan anak-anak yang ke SD itu masih ada sih di sini, kayak baju mengaji dan yang lain itu masih ada. Tapi untuk di kalangan pemuda itu menurut pandangan saya itu belum ada. Nah, faktor-faktor internalnya sih itu menurut saya. Berarti menurut pandangan sahabat Ansor, poin-poinnya selain dari pengawasan orang tua itu juga dari media sosial dan juga pendidikan agama yang minim. Ya. Terima kasih Kang. Nah, kita kembali ke santri balai nih. Nah, menurut perwakilan dari santri balai, bagaimana nih solusinya agar meminimalisir kenakalan remaja tersebut, Kang? Baik, kalau dari pandangan kami, karena memang latar belakang kami sebagai seorang santri tentunya berharap banyak kepada orang tua khususnya atau umumnya seluruh lapisan masyarakat agar paling tidak untuk meminimalisir itu semua dikembalikan kepada sistem pendidikan seorang anak yang lebih baik. Dan kami hanya bisa memberikan saran dan masukan karena memang satu-satunya saat ini lembaga pendidikan yang aman di dunia saat ini, khususnya di Indonesia, tiada lain dan tiada bukan adalah pondok pesantren. Tentunya kami berharap untuk meminimalisir itu semua kepada orang tua untuk bisa memondok pesantrenkan putra-putrinya ke pondok pesantren ketika sudah memasuki tingkat remaja. Begitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, kami pun pernah mengusulkan hal semacam itu kepada salah satu lembaga di tingkat kecamatan, itu lembaga pemerintahan. Bahkan waktu itu ketika terjadi musyawarah bahwa kami mengusulkan agar bagaimana setiap desa yang ada di wilayah kecamatan ini minimal itu mengupayakan agar per tahunnya itu mampu memondokkan rakyatnya, warganya. 1 tahun itu saya usulkan 3 anak saja untuk dibiayai oleh pemerintah wilayah itu sendiri, dijadikan dan dimasukkan ke dalam program di dalamnya. Itu kami pun pernah mengusulkan. Dan tentunya dari kami pribadi pun, dari kalangan santri yang seringkali melakukan kegiatan-kegiatan positif, entah itu di musola-musola, itu seringkali memberikan satu buah pengarahan khusus kepada para jamaah agar bisa mengawasi anak-anaknya jangan sampai lebih dari jam 9 atau jam 10 mentok ini. Sudah batas waktu paling maksimal, anak-anak harus sudah berada di rumah sekitar jam 9. Itu harus ada di rumah. Jangan sampai jam 10 dan 11 itu masih belum ada di rumah. Karena itu sangat rawan sekali, sangat bahaya sekali. Dan tentunya semua ini bisa terjadi kalau seandainya seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari pihak pemerintah desa ataupun pihak dari para ulama dan umaro ataupun para tokoh masyarakat yang ada di dalamnya ini bersatu untuk benar-benar bisa menjadikan masyarakat khususnya yang ada di wilayah yang sering terjadi perang sarung ini bersama-sama untuk bisa menanggulangi dan mengantisipasi itu semua. Dan alhamdulillah ya sudah ada. Kalau di wilayah kami sendiri itu setiap malam itu berjaga. Nah, khususnya kami himbau kepada pihak-pihak pemerintah desa di luar sana, mungkin barangkali salah satu solusinya ya mungkin begitu. Setiap aparatur pemerintah desa itu berjaga, mengantisipasi di beberapa titik yang ada di wilayahnya, jangan sampai hal itu terjadi. Mungkin itu pandangan dari solusi dari kami. Oke, terima kasih atas solusi-solusinya. Nah, kita kembali ke pemuda Ansor nih. Apakah mempunyai pesan-pesan untuk anak-anak muda yang sudah terjangkit virus perang sarung ini? Ya, mungkin dari saya, pemuda Ansor itu mempunyai satu pesan yang saya catat di sini itu, jadilah pemuda yang berani, berintegritas dan berempati. Dunia itu membutuhkan orang-orang seperti Anda. Jadi jadilah pemuda yang berempati. Itu sih satu. Oke, mantap. Terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah agar bisa membimbing anak-anak muda kita semua. Oke. Itu tadi sekilas bincang-bincang kami bersama pemuda Ansor dan santri Bale membahas tentang nakal remaja dan solusi-solusinya. Terima kasih sudah menonton channel kami Takur Aum. Pantau terus di channel Takur Aum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.